Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, walaupun kita masih belajar dari rumah. Baik anak-anak, perkenalkan, ini Ibu, namanya Ibu Endang Tri Rahayu, bekerja di SDN Kartini 2. Nah, kegiatan PJJ ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan Dudu Padane. Nah, kenapa kita masih belajar dari rumah anak-anak? Nah, karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Nah, kita wajib untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, ya, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas di luar rumah. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan? Kalian pasti sudah tahu semua, ya, yaitu 3M. Pasti sudah tahu nih. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir, ya anak-anak, menggunakan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, jangan berdekatan, jangan berkerumun, ya anak-anak. Nah, sekarang, sebelum ke pembelajaran, Ibu bacakan dulu ya. Temanya hari ini adalah tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Baik. Nah, persiapkan dulu, yaitu alat tulisnya, buku, juga ballpoint-nya. Setelah itu, cari tempat duduk yang nyaman dan jangan lupa minta didampingi oleh orang tua kalian. Setelah itu, sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu, ya. Yang beragama Islam bisa berdoa bersama-sama dengan Ibu. Bagi yang non-Islam bisa berdoa sendiri ya, berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Baik anak-anak, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba, wabil islami dinah, wabil muhammadina wa Nabiya wa Rasulah. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan belajar kita hari ini bermanfaat ya. Kalian bisa menyimak atau mempelajarinya dengan baik. Baik anak-anak, lanjutkan. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Setelah kalian melakukan pembelajaran, diharapkan yang pertama adalah mencari informasi penting dalam teks. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Selanjutnya adalah menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang terakhir adalah menyebutkan tangga nada diatonis minor. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajaran ya. Mencari informasi penting dari teks. Apa sih informasi itu anak-anak? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Nah, cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting, yaitu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua adalah membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf
sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Nah, mengapa kita harus membuat daftar pertanyaan? Nah, daftar pertanyaan ini nanti berguna pada saat kalian membuat peta pikiran. Ya. Nah, tapi peta pikiran itu dibuat harus ada beberapa kata tanya. Apa saja sih kata tanya nanti yang akan kita pakai? Ada 7 kata tanya di sini. Jadi kita bahas satu persatu. Kata tanya yang pertama adalah apa? Apa itu untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan? Nah, yang kedua adalah kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contoh pertanyaannya adalah di mana kegiatan itu dilakukan? Sekarang kata tanya yang ketiga, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu kejadian, ya. Contohnya adalah kapan kita melakukan kegiatan itu. Kata tanya yang keempat adalah siapa? Nah, siapa ini untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contoh pertanyaannya adalah siapa saja yang ikut dalam kegiatan tersebut? Kita lanjutkan. Kelima, yaitu kata tanya mengapa. Untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya adalah, contoh pertanyaannya, mengapa kita harus menanam pohon? Kita lanjutkan. Bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan atau proses peristiwa dapat terjadi. Contohnya adalah bagaimana cara menjaga paru-paru kita agar tetap sehat. Nah, yang terakhir adalah kata tanya berapa. Berapa untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Contohnya adalah berapa biaya membuat taman itu. Baik anak-anak, itu adalah contoh-contoh kata tanya. Nah, kata tanya ini akan kita gunakan pada saat kita membuat peta pikiran. Nah, apa sih peta pikiran anak-anak? Nah, peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Peta pikiran juga bisa dibuat secara kreatif, misal menggunakan gambar yang menjelaskan informasi di dalamnya. Kalian bisa memilih beberapa kata tanya sesuai dengan informasi dari teks yang kalian baca. Nah, sekarang kita akan coba membuat peta pikiran. Ini ada teks bacaan ya. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Nah, kalian harus membaca teks ini secara cermat dan seksama ya. Baik, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang melimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi, sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun,
Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cindera mata. Nah, itu teks bacaannya. Baik, sekarang kita akan coba membuat peta pikiran. Yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan judulnya dulu di tengah-tengah ya, anak-anak. Kemudian kita ambil salah satu kata tanya, yaitu kata tanya apa. Boleh kalian mengambil kata tanya yang lain ya. Ini hanya sekedar contoh. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, kalian juga harus mencantumkan jawabannya. Hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Kemudian, kata tanya yang kedua adalah siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya adalah para pemuda Desa Bumi Gemilang. Baik, contoh selanjutnya adalah mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Dengan menggunakan kata tanya mengapa. Jawabannya adalah karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Nah, contoh selanjutnya kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Danar memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya di media sosial ya. Nah, sekarang kalau seandainya kalian ingin menambahkan kata tanya yang lain, memperbanyak, boleh anak-anak ya, boleh bebas ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah, anak-anak, itu tadi kalian sudah membuat peta pikiran ya. Nanti kalian bisa buat di rumah ya sendiri. Nanti akan ada tugas dari ibu. Baik, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya adalah mengenai tangga nada diatonis minor. Nah, apa sih tangga nada diatonis minor? Mungkin ada yang sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas bersama ya anak-anak ya. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ya, nah sekarang ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersifat sedih. Ya. Yang kedua adalah kurang bersemangat. Dan diawali dan diakhiri nada la sama dengan a. Kemudian pola intervalnya sama seperti di atas ya tadi, 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Nah, contoh lagu yang bertangga nada diatonis minor itu adalah Syukur. Kalian tahu ya lagunya Syukur? Ya, kemudian yang kedua Tuhan. Contoh lagu yang ketiga adalah Gugur Bunga. Pasti kalian pernah dengar lagu-lagunya dan ini dinyanyikan dengan nada tangga diatonis minor ya. Bersifat sedih ya. Jadi menyanyikannya jangan sambil cengengesan ya anak-anak ya. Karena sedih ini lagunya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, jenis-jenis tangga nada minor yaitu
Yang pertama, tangga nada minor asli. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Yang ketiga, tangga nada minor melodis. Kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah tangga nada minor asli, yaitu tangga nada minor pokok dan belum mendapat nada sisipan. Ibu ulangi ya, tangga nada minor pokok dan belum mendapat nada sisipan. Kemudian yang kedua adalah tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras. Deretan naik dan turun tetap sama. Yang ketiga adalah tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras dan saat turun juga diturunkan setengah laras. Nah, itu adalah jenis-jenis dari tangga nada minor, ya. Baik, kalian sudah belajar tadi ya tentang peta pikiran dan tangga nada diatonis minor. Sekarang Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan, kemudian kalian serahkan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, apa tugasnya? Ya, kita lihat di sini ada teks bacaan fungsi taman kota. Diapakan ini? Ya. Kita lihat tugasnya. Nah, yang pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan di atas yang tadi ya. Yang kedua adalah tuliskan jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian buat. Ya, minimal 5 pertanyaan. Boleh menggunakan kata tanya apa saja yang tadi sudah kalian bahas ya dengan Ibu. Nah, yang ketiga tugasnya adalah menyanyikan salah satu lagu yang bertangga nada diatonis minor. Salah satu saja anak-anak ya. Nah, ini adalah tugas yang nanti harus kalian kerjakannya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya Ibu akan bacakan kesimpulannya dulu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah dengan membaca cermat, siswa dapat mengetahui informasi dalam sebuah teks. Melalui peta pikiran dengan beberapa kata tanya, siswa dapat mengetahui informasi penting dalam sebuah teks. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui ciri dan jenis tangga nada minor. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya. Pertemuan Ibu dengan kalian dalam PJJ kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.